Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 Putri. Hari ini kita masih belajar dalam jaringan ya, belajar dari rumah. Mata pelajaran kita hari ini adalah IPA bab 1, judulnya adalah objek IPA dan pengamatannya. Pengamatan objek IPA. Ada satu, penyelidikan IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Maksudnya yang tak hidup ya. Pelajaran IPA itu ada 4 cabang. Yang pertama adalah fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk tak hidup. Kemudian biologi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian kimia, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari zat dan penyusunnya. Kemudian yang terakhir, ilmu kebumian, geologi atau dan antariksa, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi, kebumian, lapisan-lapisan bumi dan antariksa, planet-planet dan lain-lain. Sebelum kita melakukan penyelidikan IPA, yang pertama kita lakukan adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang diselidiki. Di sini pengamatan ada 2 jenis. Pertama adalah pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif yaitu pengamatan yang dilakukan dengan alat indera, dengan mata, dengan hidung, dengan alat rasa, lidah gitu ya. Misalnya, kita ingin mengamati bunga ini cantik atau tidak cantik, itu pakai mata. Kemudian kue ini enak atau tidak enak, itu menggunakan alat indera lidah ya. Jadi itu contoh dari pengamatan kualitatif. Jadi hasilnya itu tidak ada angka. Tidak ada angka di situ karena nggak pakai alat ukur. Sedangkan pengamatan kuantitatif yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Jadi nanti hasilnya ada angka. Misalnya kita ingin mengukur tinggi badan seseorang ya. Ternyata tinggi badannya itu misalnya 170 cm misalnya. Kalau ada angka di situ berarti ada alat ukur, berarti itu disebut dengan pengamatan kuantitatif. Itu adalah contoh dari pengamatan kuantitatif. Setelah melakukan pengamatan, hal yang kedua yang kita lakukan adalah membuat inferensi. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan saat pengamatan. Jadi yang pengamatan tadi misalnya objek pengamatannya adalah bunga. Misalnya bunga ya. Kemudian inferensinya atau perumusannya misalnya bunga itu berwarna merah, baunya wangi, tampilannya cantik, seperti itu contohnya. Itu inferensi. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan rapi, hal yang akan dikomunikasikan ini harus disertai data-data lengkap dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan atau gambar. Jadi setelah dirumuskan tadi, itu nanti dibuat hasil. Misalnya hasilnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel kah atau grafik ya. Seperti itu ya. Kemudian dalam melakukan pengamatan IPA diperlukan suatu metode yang digunakan dalam setiap proses. Jadi dalam pengamatan IPA itu ada metode. Tahapan-tahapannya adalah 1. Merumuskan masalah. Langkah awal dalam melaksanakan kerja ilmiah adalah merumuskan masalah, yaitu menentukan hal-hal apa saja yang akan dipelajari atau diteliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut. Misalnya contoh perumusan masalah adalah mengapa sepiring nasi yang dibiarkan selama 1 minggu lama-kelamaan ditumbuhi jamur. Contohnya ya. Kemudian yang kedua menyusun dasar teori. Dasar teori memuat teori-teori apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam penyelidikan IPA. Dasar teori dapat diambil dari jumlah hasil penelitian, buku referensi, maupun pendapat ahli. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara mengenai masalah yang dihadapi. Kebenaran hipotesis perlu dibuktikan dengan melakukan percobaan atau eksperimen atau pengamatan ya.
Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Ada dua cara untuk mengumpulkan data, yakni dengan menggunakan pengamatan secara langsung atau pengamatan alamiah, ataupun dengan cara melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi pengumpulan data itu ada dua cara ya. Kemudian yang keempat, analisis dan interpretasi data. Analisis data merupakan kegiatan untuk mengklasifikasi, menghitung, menilai, dan mengartikan data-data yang kita peroleh sehingga ada gambaran atas jawaban permasalahan yang kita hadapi. Kemudian terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban akhir dari masalah yang diteliti. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis data. Jadi itu semua adalah metode-metode yang harus kita lakukan untuk melakukan pengamatan IPA. Yang kedua adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi selain melakukan penyelidikan, dia juga bisa dilakukan pengukuran. Jadi objek IPA juga bisa dilakukan pengukuran. Ya, pengukuran dapat diartikan sebagai membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Jadi misalnya kalau mau mengukur panjang meja, berarti kita pakai alat ukur mistar, bukan termometer ya. Kalau mau ukur berat badan, berarti menggunakan timbangan, bukan menggunakan mistar gitu ya. Sesuatu yang diukur disebut besaran, sedangkan besaran sejenis yang dipakai disebut satuan. Jadi sesuatu yang diukur itu disebut, yang bisa diukur itu disebut besaran. Misalnya panjang itu bisa diukur. Maka panjang itu merupakan contoh dari besaran. Misalnya suhu juga dapat diukur. Maka suhu juga disebut dengan besaran. Contoh lain adalah berat badan, misalnya ya. Berat itu juga merupakan suatu besaran karena dia dapat diukur. Kemudian ada juga di sini satuan. Satuan itu apa? Satuan itu yang biasa dia melekat pada besaran. Misalnya besaran panjang itu satuannya apa? Satuannya bisa meter, bisa sentimeter. Kalau satuan internasionalnya yaitu meter ya, bukan senti. Kemudian berat badan misalnya satuannya adalah kilogram. Berat sebenarnya bukan kilo ya, bukan kilogram. Kilogram itu massa. Massa itu satuannya kilogram. Misalnya suhu itu satuan adalah Celcius, bisa Fahrenheit ya. Seperti itu. Jadi pertemuan kita sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang ada itu besaran pokok, ada juga besaran turunan, apa itu besaran pokok, besaran turunan, serta contoh-contohnya. Baik, nanti kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.